dalam hadisnya Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar itu wonge ngalim tapi wonge pendek, hanya satu diro, tingginya itu 45 cm. Nangge papai kurma itu ora mentelu, tapi ngalim. Ilmu pirang-pirang juga nggak bisa mengakibatkan dia tambah antep ora. Ana kuduro majlisi zikrin, bahwa hadir di dalam majelis itu tempat duduk, tempat pertemuan zikir, afdolu min sholati alfi rokaatin, lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazatin, dan menghadiri 1000 janazah, wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk atau meninju 1000 orang sakit. Jadi Anda 1 jam hadir di dalam majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, itu masih lebih utama daripada engkau melakukan sholat 1000 rakaat, hadir pada 1000 jenazah, meninju 1000 mayat, 1000 orang sakit. Padahal kalau kamu lakukan ninju orang 1000 sakit, 1000 orang yang sakit, itu selesainya berapa tahun? Kalau 1 hari itu hanya 1, berarti 3 tahun. Kalau nanti 1 hari itu dapat 3 orang, itu berarti 1 tahun baru selesai. Apalagi hadir pada 1000 jenazah, ya lain kalau memang jenazah tsunami itu hadir 1 kali sudah 1000 jenazah. Tapi kalau jenazahnya 1 persatu, kamu hadir 1000 jenazah 3 tahun atau 2 tahun lah. Ini dikalahkan dengan hadir di dalam majelis ilmu. Kenapa? Sederhana. Permasalahannya kalau majelis zikir, majelis ilmu itu manfaatnya tidak kepada pribadi, tapi manfaatnya kepada orang lain. Berentek. Lah orang lain itu nanti juga akan bisa memberi manfaat kepada orang lain, kepada orang lain, kepada orang lain, sampai melebihi daripada 1000 orang. Nah, ini permasalahan nih. Lah kalau sholat 1000 rakaat hanya manfaatnya pribadi doang, tidak kepada lain orang. Bahkan kalau memang ilmunya itu ilmu yang manfaat, ilmu yang sangat digemari masyarakat, terus yang hadir niku memang orang yang gampang duwe santri, gampang disukai orang, itu tidak hanya lebih mulia daripada 1000 rakaat, bisa 1 juta rakaat. Kenapa? Kalau hadir majelis ilmu 1 kali terus disampaikan kepada orang bisa 1000 kali. Disampaikan pada orang nanti bisa mendapatkan 1 juta orang. Jadi kita ini lebih utama dibandingkan 1000 rakaat. Coba kalau kita mau belajar Fatihah itu saja di dalam majelis zikir, wajib belajar Fatihah itu saja. Terus bisa dan diajarkan oleh orang lain. Yang diajar itu 1000 orang atau 100 orang. Ini berarti bisa mendapatkan pahala setiap hari. Deposito mengalir bunganya sama dengan baca Fatihah 1700 loh. Kok iso 1700? Karena yang diajarkan orang itu 100 kali, dan kemudian orang yang diajari 100 kali itu setiap hari baca Fatihah 17 kali, kan berarti 1700. 2 hari saja sudah berapa? Inilah pandangan bahwa hadir di dalam majelis ilmu itu lebih utama daripada 1000 rakaat, 1000 hadir kepada kepada jenazah, 1000 hadir menjenguk orang sakit. Itu betapa mulianya ilmu yang modern itu.
Makanya bagi orang yang masih ada kesempatan untuk ngaji, kesempatan untuk belajar, sangat dianjurkan dalam meningkatkan kualitas ibadah kita adalah dengan cara belajar dan mengajar. Nah, untuk yang sholat 1000 rakaat, untuk sholat yang 1000 rakaat itu bagi orang yang memang bakatnya ke sana, sedangkan masuk di dalam ranah ilmiah sudah tidak bisa. Seperti orang tua kita yang sudah tua, kalau dalam majelis zikir mengajar tidak bisa, belajar sudah tidak connect, mendengarkan sudah nggak bisa sempurna, telinganya harus membutuhkan sambungan. Kalau disambungan hanya mendengar gerobok saja. Kayak ngeten ya sholat ae wis maca Quran, sholat maca Quran, enggak usah kemana-mana. Enggak usah kemana-mana, yang kemana-mana biar Pak Surip saja. Dengan menggendong, tak gendong kemana-mana, tak gendong ini biar Pak Surip saja. Nah, rasional, logis. Tapi sekalipun Anda, sekalipun orang tua Anda misalnya nggak ngaji atau nggak bisa ngaji, itu masih lebih hebat dibandingkan Anda semuanya. Karena orang tua Anda bisa mencetak seperti Anda. Ini berarti orang yang paling hebat. Sedangkan Anda belum tentu bisa mencetak anak-anaknya seperti Anda. Ini wong tua di sampean itu ya hebat di sampean. Sing dadi guru-guru niku jangan sampai meremehkan kepada orang tua, walaupun orang tua mudah bisa ngaji umpama bahkan nggak ngerti alif bengkong, tapi hakikatnya lebih hebat daripada kalian karena orang tuamu telah mengantarkan, telah mencetak kalian seperti itu. Anda belum tentu bisa mencetak anak seperti kalian. Udah hebat di wong tua nang kono. Paling perlu dihormati, perlu ditaklimi kaya ngoten niku. Masya Allah niku. Makanya orang yang hebat itu bukan orang yang dirinya dia katakan hebat, enggak, tapi orang yang hebat orang yang bikin orang lain hebat. Orang yang baik bukan orang yang diperlakukan baik itu enggak, tapi orang yang memperlakukan orang lain baik. Orang yang bisa mencetak orang lain baik. Orang yang penting bukan orang yang dipentingkan orang, tapi orang yang selalu mementingkan kepentingan orang lain. Orang alim bukan orang yang disebut ngalim oleh seseorang, tapi orang yang ngalim, orang yang bikin atau yang bisa mencetak orang alim. Makanya orang tuamu itu ngalim. Kenapa? Bisa mencetak dirimu sebagai orang alim. Ini loh. Wa qala Umar bin Khattab, jadi kalau tidak ada wawunya itu Umar udul dari Amir. Kalau ada wawunya itu Amrun. Nah, wawunya dari mana? Itu wawunya mencuri dari wawunya Dawud. Lafaz Dawud itu dibaca panjang Dawud, tapi gak boleh dikasih wawu. Wawunya hilang, dicuri oleh Umar, ditulis oleh Amrun. Makanya dalam contoh-contoh tetap Amrun itu dipukul Doroba Zaidun Amron. Doroba gebuk sapa Zaidun Zaid Amron ing Umar. Kenapa dipukul? Karena mencuri wawu. Ini ku wawune Dawud. Kalau tidak ada wawunya bacanya Umar. Ada yaknya Umer. Wong Arab itu senengane taskin Umer, Kumet, Kunef, Kunem. Kenapa kok biasa tasghir Umer? Karena yang manggil itu mestinya orang yang sudah dewasa, memanggil kepada anak kecil. Anak kecil kan yang masih dianggap masih kecil. Dek nul joranuni Umer, Dek Umar. Kalau
apa itu namanya, zaman saniki ngoten di Umer, Dek Umar, Humed, Dek Humed. Kayak mancing orang tua, akhirnya cah cilik-cilik yang melok pisan, kita yang melok pisan Umer, mari ngoten ya. Ubed, Dek Abed, cara bahasa kita nu Dek. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna rajula, kalau dari kola niku tidak ana tapi diwaca inna, mergo hikayai qaul au khufiyat bil qauli au khalat mahal khalil kasur dua nidul amal. Tapi bisa dibaca ana kalau di dalam kola itu diperlakukan seperti dona. Wa ujian qaulu gadon itu hamah ta'tiyatun wahidin mutasamah. Wa ujian qaulu gadon mutlaqo inda sulaimin fakul za musyfiqo. Inna rajula, bahwasanya seorang laki-laki wilayah ruju mimman silihi, akan selalu keluar dari rumahnya, wa alaihi minadz dzunub mislu jibalin mislu jibali tihamah, sebesar beberapa gunung di tanah Tihamah. Di mana tanah Tihamah? Baratnya Ngawi, baratnya Madiun. Nah, itu di tanah Tihamah. Bahwa seorang laki-laki yang keluar dari rumah dengan membawa dosa bergunung-gunung Tihamah. Di jibal bergunung-gunung. Kalau jabal gunung, jibal gunung. Ba'lun wa ba'alatun fi'alun lahuma. Fa'idha sami'al alima khofa wastarja'a an dunubihi. Kemudian ketika rajul itu mendengarkan seorang alim, khofa wastarja'a an dunubihi, dan dawuhe wong alim itu mengena di dalam hati sehingga takut kembali kepada dosa, takut dan mencabut dari dosa-dosanya, jadi tidak meneruskan dosanya. Wan sorofa ila mansili wa laisa alaihi pun, kemudian dia pulang sudah tidak punya dosa sama sekali. Jadi andai kata seorang laki-laki, wanita juga lah. Nah, kenapa kok dicontohkan laki-laki? Karena yang biasa keluar zaman dulu itu laki-laki. Kalau wanita tidak biasa keluar. Kenapa kok tidak bisa keluar? Ya karena di rumah saja tinggal menunggu. Maka yang keluar, yang kelihatan keluar laki-laki. Wanita tinggal menunggunya saja di rumah. Lah laki-laki yang keluar dari rumah dengan membawa dosa bergunung-gunung, lalu kok bisa engkau mendengarkan nasihatnya seorang alim, akhirnya berteratap-teratap di dalam hati, berkeinginan untuk tidak mengulangi dosa-dosa lagi, maka pulang dari majlisul ilmi kepada rumahnya dengan tanpa membawa dosa sedikit pun, yakni diampuni. Kenapa? Karena bertujuan untuk tidak mengulangi lagi. Itu adalah disebut dengan tobat. Padahal at-taib minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti hanya tidak pernah dosa sama sekali. Atau istilahnya kayaumin waladat ka ummuk, seperti orang yang baru dilahirkan dalam keadaan perut sang ibu. Kata dilahirkan dari perut sang ibu ini ada dua pandangan. Satu, dilahirkan brol. Kamu dulu itu keluarnya brol, tidak sedikit dalam brol, sedikit nangis ibunya. Ini artinya bagi orang yang dosanya banyak kemudian mendengarkan nasihatnya orang alim yang sehingga masuk menyentuh di dalam hati dan dia itu takut dan berjanji tidak akan mengulangi dosa, ini berarti keluar dari dosa brol seperti halnya kamu lahir dari
ibu. Kan metune brol langsung. Kecuali kalau nyungsang, ini kakinya dulu, ini nggak bisa keluar-keluar. Akhirnya harus operasi sesar. Kalau sapi atau kambing harus ditarik sekuat-kuatnya. Kenapa? Disesar nggak sumbut harganya kambingnya saja hanya 1 juta, disesar 5 juta itu kan. Nah, terus bidannya juga gak siap. Yes. Karenanya ini loh yang diharapkan betul. Jadi orang-orang yang mendengarkan orang alim kemudian dalam hatinya terketuk, di syaratnya ini loh, dan hatinya terketuk kemudian tidak akan mengulangi lagi alias kapuk. Wis koyok ngene iki wis diarani tobat. Kalau sudah tobat berarti dosanya semuanya brol habis, atta ibu minal dzanbi kaman la dzanbalah, dan langsung menjadi kekasih Allah, sebab orang yang tobat itu kan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Loh, ngeten iki lho. Jadi kita baca kitab, baca hadis, dikontekstualisasikan, diaktualisasikan. Kenapa ini? Kita akan masuk akal gitu loh. Masuk akal. Memang betul apa yang dikatakan Sayyidina Umar, dan itu masuk akal karena memang rasional. Yaitu karena dia itu bertobat, dan orang itu bisa terketuk hatinya kadang-kadang hanya mendengarkan satu kata, itu saja sudah langsung terketuk hatinya dan tobat. Seperti yang terjadi walaupun menghadiri majelis ilmi tidak sengaja, yang seperti yang telah dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini juga disebut-sebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya tidak kurang daripada 20 kali. Fudail bin Iyad ini seorang waliyun min auliyaillah yang latar belakangnya adalah perampok, begal. Di Fudail bin Iyad itu begal. Nah, penyebab tobatnya yaitu karena melihat wanita cantik. Makanya wanita cantik itu kan menurut dia ini bisa mengakibatkan tobat, tapi juga bisa mengakibatkan sesat. Mencintainya dan itu cinta bisa menghilangkan rasa sakit, tapi juga bisa menimbulkan penyakit. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kang Kaju Mairama, bongkar wah tulang bawang. Kalau pacar yang gigit sakit tak mau bilang, juga tak mau hilang. Nah, ini karena dia melihat wanita cantik, akhirnya dia terus mengiting. Nah, ngerti ngiting, membuntuti, dibuntuti, ingin tahu di mana rumahnya, jadi ingin tahu. Ditekoi yang cantik ini siapa yang punya, mudahnya menengai. Nah, terus ditekoi, siapa namamu? Aku belum tahu. Siapa namamu? Tak perlu kau tahu siapakah namaku. Tak perlu kau tahu siapakah diriku. Katakan gak gelemai. Akhirnya dibuntuti, ingin tahu di mana rumahnya, anaknya siapa. Setelahnya tahu rumahnya, namanya orang perampok, begal, itu tidak begitu banyak perhitungan.
pada waktu malam dia datang ingin melihat tidurnya si wanita tersebut dengan naik loteng. Perampok ini serampet dia apa-apa. Naik loteng ingin melihat gadis cantik tadi itu, tidurnya gadis cantik, saking tergila-gila. Wah, sudah enggak memperhitungkan takut, juga tidak takut lelah. Sakit tidak dirasa, sudah sampai mati pun akan diperjuangkan karena saking jatuh. Kalau jatuh god ini nggak bisa tangi. Dan ketika dia itu memandang ke bawah belum melihat wanita itu, ternyata di bawah ada orang mengaji. Bapak kiai, bapak ngaji. Pas yang dibaca itu ayat Al-Quran itu. Alam yaknil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Ketepatan ketika ayahnya gadis tersebut membaca ayat tersebut, Al-Quran langsung melesat masuk di dalam hatinya Fudel bin Iyad. Langsung Fudel bin Iyad berteriak, qad anali an nakhsha'al li dzikrillah. Yang ayat itu bunyinya, alam yaknil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Masihkah kamu wahai orang iman belum waktunya khusyuk zikir kepada Allah? Belum selesaikah perbuatan maksiatmu? Belum selesaikah kenakalanmu? Belum waktunyakah kamu tunduk kepada Allah? Dengan mendengarkan yang semacam itu langsung tersentuh, langsung berteriak, sudah ya Allah, sudah waktunya, ya Allah, sudah waktunya. Dugalku sudah lama, premanismeku sudah lama. Akhirnya dia turun bertobat. Selamat tinggal perampokan, selamat tinggal pencurian. Lu wong kaya ngeten iki keluar dari perempuan dari rumah tersebut, kharaja min dunubihi, abatu walaisa alaihi dzanbun. Pulang tanpa dosa sama sekali karena dia dalam waktu itu langsung bertobat. Karena itu masih malam, kemudian dia itu bertobat, walaupun sudah bertobat terus masuk di dalam hutan. Karena perjalanannya di hutan, terus istirahat. Gak taunya di sampingnya itu ada rombongan yang istirahat, gak berani berangkat. Dan bercakap-cakap rombongannya itu mengatakan, kapan kita pulang? Subuh saja. Tuh yang satu, jangan. Pada siang-siang hari tadi sudah padang. Kenapa? Nanti kamu dimakan Fudel. Ngeluh. Kenapa? Karena nama Fudel bin Iyad itu sudah kondang kemana-mana. Ganasnya. Makanya rombongannya itu, nanti kalau malam-malam ini kamu pulang dimakan Fudel. Langsung Fudel menangis, langsung mendunguk. Aman. Ini Fudel sudah tobat. Fudel sudah tobat, aman, silakan pulang. Masya Allah. Dan kemudian meninggalkan dunia kelam, kemudian mengaji, akhirnya menjadi ulama besar. Tidak hanya ulama, menjadi Sayyidus Sufiyah, pimpinan orang-orang sufi yang dikagumi oleh Imam Ghazali. Loh, itu loh. Makanya hadir di majelis ilmu 1 jam saja lebih mulia dibandingkan ibadah sholat 1000 rakaat. Permasalahannya semacam itu. Hanya hadir 1 kali mendengarkan ayat alam yaknil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Menghabiskan dosa mulai kecil yang dilakukan karena dia langsung bertobat. Itu loh majelis ilmi mulyani nang kono. Mulane kudu yakin Anda di dalam masalah thalabul ilmi. Yakin. Aja turun tok.
Ya mudah-mudahan yang tidur itu terus ngimpi ketemu dengan Nabi Khidir itu diajari ilmu kan ngoten. Iku Mbah Ihsan Al-Jampesi. Itu kalau waktu mondoknya itu namanya Bahru. Kondang kalau waktu ngaji itu seperti tidur sampai menjadi wadanan anak-anak aku guru kalau memberi pitutur kepada santri-santrinya, kepada anak muridnya, jangan tidur saja seperti Bahru itu ya, ngoten ya. Sampai ngoten. Nah, tapi walaupun toh Mbah Ihsan Al-Jampesi itu selalu tidur memang karena kecapean. Dalam tidurnya selalu bermimpi ketemu dengan Nabi Khidir dan belajar kepada Nabi Khidir. Makanya ya alim al-lamah yang dikagumi oleh Mbah Ihsan, Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mbah Yai Hasyim Asy'ari melihat Mbah Yai Ihsan menangis karena Mbah Yai Hasyim Asy'ari diminta untuk mentaskhih Syarah Sirajul Thalibin, Syarah Minhajul Abidin, yaitu Sirajul Thalibin. Dan oleh Mbah Hasyim dites, dihilangkan satu kuras pendidikan, kemudian bilang hilang yang satu kuras, dituliskan lagi persis dengan apa yang hilang. Masya Allah. Padahal dulu belum ada mesin ketik, itu belum ada. Kemudian menangis, kenapa anak saya gak bisa seperti ini. Akhirnya Mbah Yai Wahid mendengar, aku tahu Mbah Hasyim menangis, dia langsung masuk kamar, tidak keluar dari kamar sampai 2 bulan. Keluar langsung sudah hafal Quran. Ini loh. Nah, ini inspirator apa itu namanya, inspiratif atau inspiratornya Mbah Hasyim semacam itu, luar biasa. Jadi anak nangis karena anaknya nggak bisa, anaknya juga perasaan kalau ayahnya menangis, jangan sampai kecewa dengan saya. Masuk kamar ngapalkan Quran, walaupun tidak sama di dalam masalahnya, tapi kan yo untuk nambani kecewani orang tuanya. Nah, Anda pun juga gitu, harus bisa mengobati kecewanya orang tua. Betul. Sampean mondok suwi terus maca Quran ora iso wong tuwa nangis. Ya Allah, pirang-pirang tahun tek. Saiki entek beras pirang kintal. WC-ne wis kaya dhewe sakmono kae. Ngono Pak ora iso ngaji, ngoten. Karena itu fala tufariqu majalisal ulama, jangan sampai pisah dalam majelis taklimnya ulama, karena kita bisa mendengarkan kalam hikmahnya itu. Dengan kalam hikmahnya itu nanti kita akan bisa merubah, kalau kau masuk di dalam hati bisa deg-deg akhirnya bisa tobat. Setidak-tidaknya mendapat motivasi dari kiai itu sehingga kita ingin meninggalkan dunia kelam. Fa inna Allah ta'ala lam yakhluq ala wajil ardi turbatan akroma mimma jalisil ulama. Niki dawuh Sayyidina Umar. Dawuh Sayyidina Umar itu disebut dengan asar. Asar hadis sahabat, hadis para tabi'in itu disebut dengan asar. Kalau hadisnya Nabi itu disebut dengan sunnah, sunnati Rasul. Kalau dawuhnya Allah disampaikan Nabi selain Al-Quran itu disebut hadis qudsi. Kalau yang melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi disebut Al-Quran. Nah, kalau kata-kata gurumu disebut makalah. 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 Nah, kalau nyanyian disebut dengan syair. Kalau perumpamaan disebut paribasan.
atau pantun. Pantun itu istilahnya sastra, penyair terkenal Arya Dewi Pangga, kakaknya Arya Kamandanu. Kenapa kok kita tidak boleh misai dari majelisnya ulama? Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajil ardi turbatan. Allah belum pernah menjadikan debu di atas bumi semulia debu yang menjadi tempat majlisul ilmi, majelis ulama. Dia Allah tidak pernah menjadikan debu paling mulia dibandingkan dengan debu yang menjadi majelisnya ulama. Pondok pesantren yang memang itu mengajarkan ilmu agama, ilmu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dawuh Sidina Umar. Ingat apa yang didawuhkan Sayyidina Umar, kalau Anda ikuti, termasuk juga mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai mengikuti kepada Sayyidina Umar berarti mengikuti kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena dalam hadis sahih diriwayatkan Tirmidzi, Kanjeng Nabi mengatakan iqtadu bi Abi Bakrin wa Umar. Lakukan, ikutlah kepada Abu Bakar dan Umar. Makanya apa yang telah disabdakan oleh Sayyidina Umar ketika kita ikuti mendapatkan legalitas dari Rasulullah, berarti kita juga mengikuti apa yang didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Malah ini seperti terawih 20 rakaat itu kita mengikuti Rasulullah dengan cara kita mengikuti kepada Sayyidina Umar. Sebab yang pertama kali terawih 20 rakaat itu Sayyidina Umar. Makanya tidak ada sholat terawih 8 rakaat, itu tidak ada. Dalam hadis tidak ada. Kalau ada orang sholat terawih 8 rakaat atau 4 rakaat 1 salaman dengan niat terawih, gak sah. Kenapa? Karena yang terawih itu yang ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang melakukan bukan Rasulullah tapi Sayyidina Umar. Bagi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, no problem, sekalipun tidak disabdakan Rasulullah, cukup dengan disabdakan Sayyidina Umar. Karena kita mengikuti Sayyidina Umar juga mengikuti kepada Rasulullah. Mulanya Ahlussunnah wal Jamaah yo percaya melok karo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sidna Ali, Khulafa Ur-Rasyidin, pengganti Nabi. Wanakola asar masahi Al-Maliki Syekh Sarmahasi. Sarmasahi niku nama daerah. Niku lek cara gampangan niku biyen sakniki kok dawuhe